Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita belajar tentang kontrol diri, prasangka baik dan persaudaraan. Adapun peta konsepnya adalah memahami makna perintah Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Anfal ayat 72 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Kemudian menganalisis makna perintah Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Anfal ayat 72 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Menjelaskan perilaku sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah mempelajari perintah Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Anfal ayat 72 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Kemudian mempraktikkan perintah Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Anfal ayat 72 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Dan terakhir hidup sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Al-Anfal ayat 72 dan Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Nah, yang pertama kita membaca Quran surat Al-Anfal ayat 72 tentang kontrol diri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah والذين أووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam suasana urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Adapun asbabun nuzul Quran surat Al-Anfal ayat 72 itu, yang pertama, Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Hisham bin Urwah. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan Zubair bin Awwam dengan Ka'ab bin Malik. Zubair berkata, pada saat perang Uhud, aku melihat Ka'ab terluka parah. Kemudian aku berkata, jika dia mati, dia terputus hubungannya dengan keluarga
dan aku akan jadi pewarisnya. Kemudian ayat ini turun, jadilah yang menerima waris itu orang yang memiliki tali persaudaraan dan kerabat, bukan berdasarkan yang lain. Bagaimana analisis kandungan Quran surat Al-Anfal ayat 72 itu berisi perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah seperti sedangkan hijrah dan berjihad dengan jiwa dan raga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman di Mekah yang belum melakukan hijrah, orang-orang beriman di Madinah tidak berkewajiban untuk memberikan pertolongan. Yang ketiga, di dalam urusan agama, misalnya untuk berdakwah, apabila orang-orang mukmin Mekah yang belum berhijrah meminta pertolongan kepada orang-orang yang mukmin di Madinah, maka orang-orang mukmin di Madinah wajib memberikan pertolongan karena sesama orang yang beriman adalah bersaudara. Kemudian mari kita membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 12 tentang husnuzon atau prasangka baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zann inna ba'daz zanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dan ayuhibbu ahadukum ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Nah, adapun asbabun nuzul turunnya Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Yang pertama, diriwayatkan Ibnu Munzir dari Ibnu Juraiz bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Salman Al-Farisi yang makan, kemudian tidur, lalu mendengkur orang-orang membicarakannya. Yang kedua, ayat ini turun sebagai ayat yang melarang menggunjing dan mengumpat. Dan yang ketiga, ketika pembebasan kota Mekah, Bilal naik ke atas Ka'bah kemudian mengumandangkan azan. Sebagian orang mengatakan, apakah hamba sahaya yang hitam ini berani azan di atas Ka'bah? Dan lain-lain. Lalu Allah menurunkan firman-Nya, hai manusia, sesungguhnya kami ciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Adapun analisis isi kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Yang pertama, Allah memerintahkan kepada umat Islam untuk senantiasa bersikap husnuzon, yaitu berprasangka baik. Yang kedua, sikap husnuzon dan suuzon dapat muncul dalam perilaku manusia, kebanyakan berkaitan dengan nikmat Allah. Yang ketiga, untuk menumbuhkan sikap husnuzon, umat Islam wajib mengembangkan sikap-sikap di antaranya, menyadari bahwa semua kenikmatan datang dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala, menyadari Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan sesuai jerih payah yang dilakukan, dan yang ketiga, menyadari bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada seorang, pada saat yang sama Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kenikmatan sesuai dengan jerih payahnya. Anak-anak Bapak yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 10 dan hadis tentang persaudaraan. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Adapun asbabun nuzulnya Quran surat Al-Hujurat ayat 10 itu adalah yang pertama, ketika Nabi pergi ke rumah Abdullah bin Ubay mengendarai keledai. Abdullah bin Ubay berkata, "Enyalah engkau dariku. Demi Allah aku telah terganggu dengan bau keledaimu ini." Seorang Ansar berkata, "Demi Allah, keledainya lebih harum baunya daripada engkau."
Anak buah Abdullah bin Ubay marah dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Maka turunlah ayat ini untuk melerai mereka dan menciptakan perdamaian. Riwayat Aisyah. Kemudian yang kedua, terdapat dua kelompok yang sedang bertikai menggunakan tangan dan sandal. Turunlah ayat ini yang memerintahkan untuk berdamai, yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur. Yang ketiga, dua orang Ansar sedang tawar-menawar barang. Salah seorang dari mereka berkata, saya akan mengambilnya dengan kekerasan karena saya memiliki banyak kawan. Akhirnya terjadilah pukul-memukul, namun tidak sampai menampahkan darah. Ayat ini turun untuk menambahkannya. Lalu apa analisis kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 ini? Yang pertama, sebagai makhluk sosial, baik beragama Islam maupun non-Islam, umat Islam selalu senantiasa berbuat baik, sedangkan dengan umat sesama Muslim terikat dengan keimanan yang sama, umat Islam harus bersaudara. Yang kedua, cara bersaudara bagi orang-orang yang beriman sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 10 adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang yang beriman adalah saudara kita, sehingga kita wajib menghapus batas-batas perbedaan suku, ras, bahasa, budaya, bangsa, dan sejenisnya. Terhadap saudara kita wajib memenuhi hak-haknya secara adil. Bentuk menunaikan hak-hak sebagai saudara yang diumpamakan seperti satu tubuh adalah saling ikut dalam merasakan, dalam kesenangan, dan saling membantu dalam kesedihan. Kemudian saling mendukung, membela, dan melindungi dalam urusan kemanusiaan. Dan yang terakhir, terhadap saudara kita wajib saling membantu dan saling meringankan kesulitan. Adapun sikap dan perilaku yang harus kita kembangkan. Yang pertama, mengikat persaudaraan terhadap saudara seiman dan seagama semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ikut bertanggung jawab mendakwahkan ajaran Islam tanpa terikat oleh ruang dan waktu. Senantiasa membantu saudara seiman dan seagama yang mengalami kesusahan hanya karena Allah. Menumbuhkan kesadaran dalam hati bahwa kesulitan saudara kita adalah kesulitan kita juga. Selalu berprasangka baik, senang melihat teman memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan teman untuk tidak melakukan ghibah, menjauhkan diri dari hal yang dapat menyebabkan lenyapnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan bersedih hati ketika teman kehilangan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa sikap dan perilaku yang harus kita jauhi? Mengikat persaudaraan terhadap saudara seiman dan seagama karena harta. Hanya bertanggung jawab untuk mendakwahkan ajaran Islam di sekitar lingkungan kita. Membantu manusia yang lain yang mengalami kesulitan ekonomi agar dipandang oleh masyarakat sekitar sebagai orang dermawan. Mengetahui kesulitan saudara seiman namun membiarkan saja. Berburuk sangka, tidak senang melihat teman memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikut berghibah dan membubui berita mengenai teman yang memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu berusaha agar nikmat yang didapat teman segera lenyap dari kepemilikannya. Dan yang terakhir, merasa senang ketika teman kehilangan nikmat. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu kita harus mengontrol diri, yaitu baik buruknya perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari bisa ditentukan dari bagaimana cara dia mengontrol dirinya sendiri. Seperti berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, ingat sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka akan baik bila seluruh tubuhnya. Sebaliknya apabila segumpal darah itu buruk, maka buruk pula seluruh tubuhnya. Ingat, segumpal darah itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian prasangka baik. Suuzon adalah perasaan penuh curiga terhadap orang lain. Hukum sifat suuzon adalah haram, maka harus dihindarkan. Husnuzon adalah perasaan baik terhadap orang lain. Sikap husnuzon dalam kehidupan sehari-hari karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan bersamanya berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, aku selalu bersama prasangka hambaku terhadap diriku. Jika dia baik sangka kepadaku, maka ia mendapat apa yang ia sangka, dan jika ia buruk sangka kepadaku, maka ia akan mendapatkan apa yang ia sangkakan kepadaku. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Bagaimana cara menumbuhkan sikap husnuzon?
tekun mempelajari Islam dan semangat untuk mengamalkan, berteman dengan orang-orang yang suka husnuzon dan menjauhkan diri dari orang-orang yang suka berbuat suuzon, menumbuhkan semangat berpikir positif, memahami keutamaan husnuzon dan bahaya suuzon. Kemudian persaudaraan adalah merupakan ukhuwah. Persaudaraan artinya persahabatan yang erat. Persaudaraan tidak berdasarkan pada keturunan, suku, bahasa, bentuk fisik, latar belakang keluarga, kedudukan dan derajat. Tapi persaudaraan berdasarkan pada hati atau keimanan dan perilaku, berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim. Lalu apa alasan Nabi Muhammad SAW mempersaudarkan kaum muhajirin dan ansar? Yang pertama, agar kaum muhajirin mendapatkan perlindungan dan bantuan dari kaum ansar, agar mendapatkan keamanan dari sesama kaum muslimin, terutama dari kaum ansar, dari serangan dan tipu muslihat kaum kafir Quraisy, agar kaum muslimin tidak mudah diadu domba dan diprovokasi oleh kelompok Yahudi yang ada di Madinah. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaat perilaku kontrol diri? Yaitu terhindar dari perbuatan dosa, terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, terhindar dari sifat egois, terhindar dari sikap sombong, dan menyehatkan rohani. Apa manfaat perilaku prasangka baik? Terhindar dari sikap iri dan dengki terhadap nikmat yang diperoleh orang lain. Hati menjadi lebih tenang, selalu berpikir positif, mudah bersaudara dengan orang lain. Apa manfaat perilaku persaudaraan? Yaitu dapat memperbanyak teman dan saudara, dapat menambah dan menjalin relasi yang lebih banyak lagi, dapat mempererat jalinan kekeluargaan dan persaudaraan sesama manusia. Penerapan perilaku kontrol diri, sikap kontrol diri berperan sebagai pengendali terhadap segala bentuk perilaku yang tidak baik. Sikap kontrol diri perlu dikembangkan sehingga dalam melakukan sesuatu didasarkan pada perhitungan antara untung dan ruginya. Perilaku kontrol diri sangat penting agar manusia tidak terjerumus ke dalam perilaku sesat sebagai akibat dari kelalaian. Lalu bagaimana penerapan perilaku prasangka baik? Perilaku husnuzon wajib dipelajari dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Husnuzon dapat dilatih secara terus-menerus. Husnuzon merupakan akhlak mulia yang sulit untuk diterapkan. Oleh karena itu harus senantiasa dibiasakan. Mulailah menerapkan husnuzon ketika ditimpa musibah, yakni dengan mengambil hikmah dari setiap kejadian yang menimpa kita. Penerapan perilaku persaudaraan, yaitu penerapan ukhuwah, dimulai dengan menjauhkan diri dari permusuhan, perselisihan, pertikaian. Umat Islam wajib untuk memperbanyak dan mempererat tali persaudaraan dengan cara saling mengenal, saling mengerti, saling mendoakan, saling memberi senyum, dan salam ketika bertemu. Sikap ukhuwah akan mendatangkan banyak manfaat, diampuni dosa, dicintai oleh Allah, diberikan naungan, dan ketentraman jiwa. Lalu apa hubungan antara kualitas keimanan dengan kontrol diri, prasangka baik dan persaudaraan? Yaitu umat Islam yang memiliki keimanan yang kuat, maka kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraannya juga semakin kuat. Orang yang keimanannya lemah, maka tingkat kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraannya menjadi lemah. Keimanan berbanding lurus dengan amal kehidupan sehari-hari, termasuk kontrol diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Anak-anak Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat kita amalkan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.